Hai, selamat datang lagi di Bings Asking. Perkenalkan, nama gue Agung, dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang apa itu filsafat. Jadi, kalau kalian tertarik sama pembahasan di video ini, jangan lupa untuk nonton sampai habis, oke? Dan langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi pertanyaan tentang apa itu filsafat sebenarnya itu pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab kawan-kawan. Nah, hal itu terjadi karena filsafat karakteristiknya itu sifatnya dia continuum atau antifinalitas. Jadi setiap konsep, setiap argumentasi yang di filsafat itu nggak ada yang pernah final dan sifatnya selalu dipertentangkan, selalu diargumentasikan lagi supaya konsep-konsep tadi itu lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Dan ini membuat definisi filsafat nggak ada yang padat gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong misalnya filsafat adalah A, B, atau C. Yang bisa kita lakukan adalah mengargumentasikan kenapa filsafat itu misalnya seperti itu gitu loh. Dan di video ini itu juga yang bakal gue coba lakukan. Di sini gue nggak akan bisa ngasih kalian definisi yang padat dan singkat tentang filsafat. Di sini gue cuma bisa ngasih pendapat dan mungkin sedikit argumentasi gue karena menurut gue itu apa sih filsafat itu, supaya mungkin mudah-mudahan kalian bisa dapat gambaran secara besar filsafat itu ternyata seperti ini loh. Nah, oke, udah kita kasih sedikit pemahaman tentang karakteristik filsafat, kita langsung masuk aja nih tentang pertama aku membuka dengan dua definisi filsafat yang sering ada di publik. Yang pertama itu definisi filsafat yang sering dibilang sebagai cinta kebijaksanaan. Banyak banget kalau di publik kalau kita ngomong filsafat itu pasti identik dengan wisdom atau dengan kebijaksanaan. Nah, tapi itu sebenarnya kenapa sih? Nah, jadi asal usul kenapa ini bisa muncul itu sebenarnya dari asal usul etimologi seringnya. Jadi filsafat itu dari akar kata filosofia di Yunani kuno yang artinya cinta kebijaksanaan. Jadi kalau orang ngomong tentang apa itu filsafat, bisa ngomong, oh filsafat itu ya cinta tentang kebijaksanaan. Permasalahannya, menurut gue definisi itu agak susah untuk dipahamin. Kenapa? Karena nggak benar-benar ngejelasin loh filsafat itu apa sebenarnya. Coba kalian pikirin deh, kebijaksanaan yang seperti apa yang dimaksud sama definisi ini gitu loh. Dan juga cinta seperti apa yang dimaksud dengan definisi ini. Nah itu menurut gue kurang jelas dan kurang memadai kalau misalnya, apalagi bagi kita yang baru mau cemplung ke dunia filsafat, itu agak susah gitu loh. Kayak kebijaksanaan maksudnya kayak gimana, definisi ini maksudnya seperti apa. Lalu yang kedua, biasanya definisi filsafat itu dibilang sebagai mother of sciences atau ibu dari segala ilmu pengetahuan. Nah, kalau ini secara historis memang ada benarnya karena filsafat dan ilmu pengetahuan itu berkembang secara bersamaan, muncul secara bersamaan secara di pemikiran barat. Cuman seiring perkembangannya nih, ilmu pengetahuan itu dia lebih apa ya namanya, lebih spesifik perkembangannya. Fondasi dia lebih kokoh dan pembahasan yang dia bahas itu sifatnya lebih spesifik, beda dengan filsafat yang makin luas, makin lama malah justru makin luas. Dan di sini ini jadinya menimbulkan apa ya, permasalahan nih. Tapi sebelum itu ada persamaannya juga antara filsafat dengan sainsis yang gue lupa sebut sebelumnya. Mereka ini sama-sama alat kita untuk memahami realita. Mereka itu sama-sama punya tujuan untuk mencari kebenaran dan mencari pengetahuan. Nah, cuman tadi kan gue udah bilang tuh perkembangannya ada perbedaan dan ini menimbulkan masalah. Kenapa? Karena sains yang semakin spesifik itu bisa menghasilkan eksplanasi atau penjelasan akan realita yang lebih baik ketimbang filsafat. Dan makanya di sini kalau misalnya kita lihat sekarang kan, kalau misalnya lu ada pertanyaan tentang misalnya gimana sih hukum gravitas itu atau enggak, misalnya lu ada pertanyaan tentang diri lu, misalnya lu sakit gitu, jantung berdebar-debar, lu kan nggak mungkin ke ahli filsafat gitu, lu pasti ke ahli jantung, ke dokter jantung dan semacamnya. Lo pasti akan lari ke sains untuk memberikan eksplanasi akan suatu fenomena. Jadi kalau kayak gitu ceritanya, apakah filsafat telah mati? Apakah filsafat nggak berkembang karena dia saking luasnya gitu? Menurut gue enggak. Nah, jadi kalau menurut gue itu, dan dari pemahaman gue ya, metode filsafat justru sebenarnya terus berkembang sebagai studi. Dan di sini dia bisa berkembang karena filsafat itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya abadi, pertanyaan-pertanyaan perennial atau the big question yang nggak bisa dijawab sama sains gitu. Jadi karena ini jawabannya nggak ada jawaban yang fix dan dia sifatnya meta explanatoris. Jadi filsafat itu dapat menjawab pertanyaan yang sifatnya meta explanatoris. Mungkin kalian akan bertanya ya, maksudnya apa tuh meta explanatoris? Jadi gampang gini. Kalau sains kan tadi menjawab pertanyaan yang sifatnya eksplanatif.
memberi jawaban yang sifatnya eksplanatif gitu kan. Kalau di meta explanatoris itu pertanyaan itu dimulai dari biasanya why, kenapa, reasoning, kenapa sih misalnya kita hidup, why do we live, kenapa harus kita itu exist dibanding nggak exist gitu misalnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sebenarnya belum bisa dijawab sama sains itu dijawab sama filsafat. Dan inilah yang membuat filsafat tetap berkembang sampai sekarang, karena metode filsafat itu memberikan interpretasi baru, memberikan pemahaman dan perspektif baru terhadap pertanyaan meta exploratoris tadi yang tentunya menurut gue itu terkait banget sama realita kita sebagai being atau manusia. Nah, lanjut lagi nih, cuman tadi kita ngomong kalau misalnya filsafat tuh luas banget fondasinya, beda sama sains yang namanya spesifik gitu kan. Ini tuh sebenarnya menimbulin permasalahan juga, dan ini permasalahannya adalah di filsafat itu sering dinilai sebagai alat aja gitu, sebagai alat untuk pendamping bagi ilmu pengetahuan. Karena filsafat itu masih berguna dalam artian dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan meta explanatoris, cuman karena dia nggak ada kajian spesifiknya atau kajian yang spesifik kayak sains gitu, seringkali di filsafat itu dinilai sebagai studi yang nggak punya inti atau studi yang nggak punya subjek matternya sendiri. Maka itu dia seringnya dinilai sebagai alat aja bagi sains, bagi ilmu pengetahuan. Nah, tapi di sini gue mau ngasih argumen kalau misalnya nggak harus seperti itu. Menurut gue, filsafat itu nggak sebatas alat doang. Oke? Nah, mungkin gue bisa aja bias karena gue anak filsafat, tetapi let's hear about it first, oke? Coba kalian dengerin dulu. Menurut kalian kayak gimana? Kalau menurut gue, filsafat itu tetap ada karakteristik yang unik sebagai studi. Karena filsafat ini ada studi di filsafat, khususnya tiga bidang studi yang khusus banget di filsafat. Itu adalah studi aksiologi tentang nilai atau etika, studi ontologi tentang realita dan being, studi epistemologi tentang knowledge atau pengetahuan. Kayak gimana kita bisa dapat pengetahuan dan macam-macamnya. Nah, menurut gue nih, 3 studi ini tuh studi yang spesifik dan khusus dimiliki sama filsafat. Maka itu filsafat masih unik. Dan by the way, side note, kalau kalian pengen bahas lebih lanjut lagi tentang 3 studi tersebut, tunggu di video sebelumnya ya, karena kalau di video nanti makin lebar banget kalau gue dalamin satu-satu. Oke, langsung masuk lagi ke inti video. Oke, menurut gue karena tadi filsafat itu udah ada 3 studi yang unik di dalam dirinya tentang studi aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Jadinya menurut gue di filsafat itu merupakan studi yang bisa berdiri sendiri, studi yang memang ada kajiannya sendiri gitu, nggak necessarily jadi alat doang. Dan terlebih lagi, karena filsafat itu bisa menjawab pertanyaan meta explanatoris, maka itu di filsafat kita bisa jadi bridging bagi ilmu lain. Kalau kalian mungkin pernah cari-cari sedikit tentang filsafat, ada sering mungkin keluar kayak filsafat ekonomi atau filsafat hukum, dan mungkin kalian bingung apa bedanya belajar filsafat hukum dengan belajar hukum gitu kan. Jadi perbedaannya itu secara singkatnya, kalau misalnya kayak di hukum atau di ekonomi, kalian tuh nggak mungkin mempertanyakan aksioma yang ada di studi kalian gitu loh. Karena kalau kalian pertanyakan, kalian nggak bisa menjalankan studi kalian, teori kalian pasti nanti bisa saja nggak berjalan gitu kalau kalian pertanyakan asumsi dasar dari ilmu kalian itu sendiri. Tapi di filsafat kita nggak harus mikirin itu. Di filsafat kita bebas untuk mempertanyakan aksioma-aksioma yang ada di setiap ilmu. Dan memang harus seperti itu. Kenapa? Karena menurut gue, dengan melakukan hal seperti ini, kita bisa merevaluasi dan juga bisa memperbarui dan juga bisa mengawasi ilmu itu untuk stay in their lane, tetap di jalurnya dan tetap berfungsi secara baik dalam menjelaskan realita. Maka itu, kalau kata dosen gue nih, filsafat itu adalah second order of discipline atau ilmu lapis kedua. Ini menurut gue penjelasan yang sangat bagus banget dari dosen gue, dan dia ngomong kalau misalnya filsafat itu tugasnya ya mengawasi atau mengevaluasi ilmu-ilmu yang di lapis ke-1, yaitu ilmu-ilmu for example sciences atau kayak tadi ilmu ekonomi dan macam-macam. Maka itu filsafat juga jadi bridging bagi ilmu-ilmu tersebut, karena melalui filsafat komunikasi antar ilmu itu bisa terbuka. Karena tadi kita subjek materi, karena kita saking luasnya kita bisa melakukan hal itu. Oke, nah jadi sekiranya itu sih menurut gue apa itu filsafat. Jadi kalau gampang ini, kalau kalian
kesimpulannya, filsafat itu sama ilmu berkembang secara bersamaan. Cuman dalam perkembangan ya, filsafat itu makin luas, ilmu semakin spesifik. Alhasil, ilmu lebih baik dalam menghasilkan eksplanatif terhadap realita. Sedangkan filsafat nggak terlalu bagus dalam menghasilkan kayak gitu. Nah, tapi filsafat itu nggak mati kawan-kawan. Filsafat tetap berkembang karena dia bisa menghasilkan jawaban untuk pertanyaan yang sifatnya meta-eksplanatoris atau pertanyaan-pertanyaan abadi, the big question yang seringnya diawali dengan kata-kata why. Kenapa kita hidup? Kenapa kita harus exist dan macam-macam. Jadi, filsafat bisa menghasilkan reasoning atau argumen terhadap sesuatu. Gitu. Maka itu filsafat tetap relevan. Tetapi permasalahannya karena subjek mater filsafat itu terlalu luas, ini juga menimbulkan masalah yang membuat filsafat jadinya dinilai sebagai alat doang itu sama ilmu lain. Karena yang dipakai cuma metodenya doang. Nah, tapi gue berargumentasi kalau misalnya ini tuh nggak harus seperti ini. Kalau misalnya filsafat itu sebenarnya ada keunikannya sendiri, bahwa kalau filsafat ada studi karakter, ada studi yang karakteristiknya punya dia sendiri itu, dan studi ini ada studi ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Untuk lebih selengkapnya nanti ini di video selanjutnya ya kawan. Dan filsafat juga terakhir bisa jadi bridging bagi ilmu-ilmu lainnya, karena tadi subjek mater kita karena luas banget, kita bisa memantau dan bisa masuk ke ilmu dan mengkaji aksioma-aksioma di ilmu tersebut supaya ilmu yang tadi bisa termaintain dan bisa makin baik lagi untuk masalah eksplanasi dia sebagai ilmu. Nah, itu menurut gue apa itu filsafat. Jadi mungkin di sini gue nggak bisa ngasih definisi yang clear cut filsafat itu adalah A, tapi di sini gue harap gue bisa ngasih gambaran sedikitnya tentang apa sih filsafat itu. Kalau misalnya filsafat itu nggak sebatas cuma ngomongin kebijaksanaan doang dan nggak sebatas tentunya ngomongin awang-awang doang. Filsafat itu juga ada dimensi praktisnya dan dia tetap relevan di masa sekarang menurut gue. Jadi makasih banyak udah nonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian ya. Dan kalau misalnya kalian nanti mau lebih tahu lagi, lebih lanjut tentang ontologi, tentang aksiologi dan epistemologi, tunggu episode selanjutnya. Makasih banyak. Itu sekian dari gue dan have a nice day. Thank you.